View kali ini adalah terkait pergerakan rupiah yang beberapa waktu terakhir mulai bangkit setelah ambruk hingga menyentuh 15.700. Kita lihat ada beberapa artikelnya nih. Yang pertama, rupiah perkasa konsisten tinggalkan level 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita akan lihat satu lagi artikel terkait dengan rupiah mampu bangkit karena 4 faktor ini. Nah, faktor-faktor apa saja sih? Untuk mengulas isu ini, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia, Michael Jeffriando. Halo, selamat pagi Mas Michael. Selamat pagi Sasa. Nah, nanti akan ada bergabung juga nih bersama kita di sini ada Chief Economist CNBC Indonesia, Anggito Abimanyu. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mas Michael ya, sebelum nanti ada bergabung juga Mas Anggito di sini. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan rupiah pelemahannya cukup signifikan ya, tapi beberapa hari terakhir di tengah beberapa data perekonomian Amerika Serikat yang juga ternyata inflasi masih memanas, ternyata rupiah justru mampu bangkit. Nah, sebetulnya apa sih yang mau disampaikan oleh CNBC Indonesia terkait dengan highlight-highlight terkait dengan pergerakan rupiah saat ini? Iya, kalau kita lihat rupiah emang pergerakannya cukup signifikan ya dari awal tahun sampai sekarang gitu. Ketika akhir tahun kita cukup optimis, rupiah bisa terus menguat dari 15.600 terus sampai ke 14.600 di sekitar akhir April, lalu kemudian berbalik setelah The Fed diketahui akan kembali hawkish gitu ya. Jadi pergerakannya cukup signifikan sampai sekarang menembus level 15.600. Memang ada banyak faktor yang perlu diketahui oleh pembaca CNBC Indonesia. Yang pertama memang dari sisi eksternal, kita tahu The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan di tengah inflasi yang katanya harusnya itu lebih melandai, tapi ternyata tidak gitu. Masih cukup tinggi dengan agresivitas kenaikan suku bunga. Terus di sisi lain dari dalam negeri juga kita lihat ada beberapa persoalan ya. Meskipun fundamental ekonomi cukup baik, tapi ada hal-hal yang sifatnya seperti inflow yang tak kunjung masuk ke Indonesia. Terus juga ada devisa hasil ekspor yang belum optimal sampai sekarang. Oke, jadi memang sebetulnya ada berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah tapi memang belum optimal begitu ya seiring dengan tekanan eksternal yang terjadi. Tapi kalau kita lihat secara historis gitu ya Mas Michael, dalam 5 bulan saja pelemahan rupiah tuh cukup signifikan dari 14.600 sampai sekarang 15.600. Ini apa yang menyebabkan pelemahan rupiah secepat itu gitu Pak? Sebenarnya sentimen-sentimennya sudah di price in oleh pelaku pasar. Iya, karena memang dilihat dari Indonesia sendiri, suku bunga acuan juga sekarang semakin mepet gitu ya dengan The Fed sendiri ya. Dia di 5,5% dan Indonesia ada di 5,75% gitu. Jadi investor juga melihat bagaimana selisih ini akan mempengaruhi imbal hasilnya di obligasi nantinya gitu. Sehingga banyak investor yang cenderung lebih memilih tidak untuk Indonesia ataupun pergi dari Indonesia gitu. Jadi pergerakan rupiah terlihat cukup melemah signifikan dibandingkan negara-negara tetangga di beberapa waktu terakhir. Walaupun kalau dilihat dari awal tahun sebenarnya cenderung sama ya gitu ya. Cuman karena ada penguatan yang sangat signifikan, sekarang melemah cukup signifikan gitu. Jadi investor melihat ada sedikit pergerakan yang di luar kendali. Gitu. Nah, seberapa menarik sih pasar keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain tadi Mas Michael juga sempat mention? Iya, kan kalau dilihat beberapa mata uang negara lain sebenarnya juga ikut melemah gitu ya. Cuman di awal tahun mereka tidak menguat sesignifikan ini, artinya pergerakannya dari sisi volatilitas tidak terlalu terasa gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia, kalau yang tadinya itu di 14.600 dan sekarang 15.600, ini kan akhirnya menjadi perspektif, mengganggu perspektif investor gitu ya. Dia mau ngambil posisi yang mana gitu. Sementara dampaknya ke sektor real ini mulai terasa nih. Kan kalau kita lihat ada kenaikan harga BBM non subsidi beberapa waktu lalu itu salah satunya kan dipengaruhi selain harga minyak, itu adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Belum barang-barang impor lainnya gitu. Nah, kalau misalkan kita bandingkan juga gitu ya, kalau misalkan sejak awal tahun, rupiah sebenarnya dibandingkan negara-negara lain cukup oke gitu performanya. Bahkan dikatakan menjadi jawara di kawasan Asia. Tapi kenapa semenjak pertengahan tahun, rupiah tampaknya sudah mulai melempem dibandingkan dengan mata uang lainnya di kawasan Asia. Seberapa besar resiliensi rupiah? Iya, sebenarnya kalau kita lihat di akhir tahun lalu ya kita cukup optimis rupiah ini bakal menguat gitu ya. Apalagi Pak Jokowi itu sangat concern ketika
ingin memulangkan devisa hasil ekspor atau menahan devisa hasil ekspor yang ada di dalam negeri gitu. Kita melihat dari 41 bulan surplus neraca perdagangan itu kan datanya sangat bagus, ada ratusan miliar dolar yang hasil perdagangan kita yang seharusnya kalau itu masuk ke Indonesia itu dapat mendorong penguatan rupiah sangat signifikan gitu. Makanya kita melihat rupiah seharusnya bisa menguat lebih tajam saat itu gitu ketika seandainya pengusaha-pengusaha itu menaruh dolarnya di dalam negeri, tapi ternyata kan tidak. Akhirnya kita kembali terpengaruh oleh sentimen-sentimen dari eksternal yang sebenarnya juga dirasakan oleh banyak negara lain. Performanya cukup bagus sebenarnya dari awal tahun. Kita lihat levelnya kalau year to date itu tidak berubah ya, misalnya 15.600 ke 15.600 kan sangat kecil sekali. Cuman emang pergerakannya saja kita lihat dari menguat tajam sampai melemah sangat tajam, akhirnya itu harus jadi concern regulator di Indonesia. Oke, kalau misalkan kita lihat gitu tadi Mas Michael juga di awal sempat mention kalau terkait dengan kebijakan DHE belum optimal. Padahal sebenarnya kan pemerintah sudah mengeluarkan sedemikian rupa aturan-aturan dan juga mungkin suku bunga yang lebih menarik dibandingkan negara-negara tangga misalkan Singapura gitu. Apa yang membuat DHE yang menjadi salah satu senjata bagi Indonesia supaya menstabilkan rupiah ini belum optimal? Iya, DHE ini real sifatnya gitu ya, seharusnya gitu. Jadi kalau seandainya kita jual barang ke luar negeri gitu, harusnya dolar yang kita dapat dan dimasukkan ke pasar keuangan itu harusnya bisa menambah likuiditas falas dalam negeri. Tapi kan kenyataannya tidak. Jadi data-data yang bagus itu hanya sekedar data aja, uangnya nggak pernah masuk gitu. Nah, sejak diumumkan ketika Agustus lalu, lag-nya cukup panjang gitu. Jadi ketika implementasi Bank Indonesia pun juga memperkirakan baru akan terlihat di Desember 2023 gitu. Jadi kita harapkan ini secepatnya itu disosialisasikan karena beberapa pengusaha memang sedikit ragu nih. Yang pertama tentang apakah ditaruh di sini tuh untung apa enggak sih gitu, karena suku bunga kita dibandingkan negara tetangga kan jauh banget gitu ya. Terus yang kedua, apakah ketika mereka butuh rupiah atau dolar nantinya itu mereka bisa segera mendapatkan atau tidak, karena mereka aktivitas perdagangan kan cukup tinggi gitu. Jadi concern sosialisasi kepada dunia usaha itu harus semakin digencarkan. Menarik nih Mas Michael, karena di pekan ini cukup banyak data penting yang akan diperhatikan oleh investor mulai dari domestik sampai eksternal.